SMA Negeri 1 Meredu Aceh yang terletak bersebelahan dengan puskesmas kecamatan memang tidak begitu parah terdampak banjir. Air yang masuk ke sekolah di bawah 1 meter. Namun mayoritas para siswa terdampak banjir dan 90% rumah dewan guru turut terendam banjir serta lumpur sehingga mayoritas sekolah terhambat. Pihak sekolah rencananya hendak menggelar ujian via daring. Namun karena listrik yang tidak normal dan jaringan internet tidak berfungsi, maka ujian via daring juga tidak bisa dilaksanakan. Kepala SMA Negeri 1 Meredu mengatakan jika ujian via daring tak bisa dilakukan, pihak sekolah akan mengambil nilai ulangan mingguan dan bulanan untuk diisi ke rapor sebagai nilai semester. Kami memang kurang terdampak lah, kategori sedang lah untuk dampak banjir. Namun yang berat itu adalah kondisi guru kami. Nah, karena guru kita ini kalau tidak salah sekitar 90% itu dampak memiliki dampak besar ya, dampak berat untuk banjirnya. Selalu ada kisah warga Bangu, warga di setiap pilunya bencana. Di PD Jaya Aceh, bantuan tidak hanya datang berupa barang dan juga bantuan untuk pengungsi, tapi juga jasa dan tenaga para relawan yang datang dari berbagai daerah. Alasan kemanusiaan menjadi pendorong kerja-kerja sukarela mereka. Dan berikut ini kisah selengkapnya. Selalu ada kisah solidaritas warga bantu warga di balik cerita duka di setiap bencana. Seperti asap yang mengepul setiap hari di dapur umum pos pengungsian di Gedung Tengku Cikpante Gelima, Kecamatan Meredu, PD Jaya Aceh. Bantuan tak hanya logistik, tapi juga tenaga. Tak hanya datang dari warga Aceh, namun juga dari penjuru Indonesia. Salah satunya Santiago Pranata, relawan Tagana asal Malang, Jawa Timur yang sudah menggawangi dapur umum di PD Jaya sejak 10 Desember lalu. Santiago mengaku terpanggil melihat kondisi masyarakat Aceh yang sempat tak mendapat bantuan saat banjir bandang melanda sejak 26 November lalu. Karena apa ya Mas ya, kita tersentuh untuk panggilan hati aja. Membantu para korban yang harus kita bantu, dan untuk resikonya kita harus meninggalkan keluarga jauh gitu. Tapi hati yang panggil ya udah kita berangkat, apapun yang resikonya di sini ya udah kita alami di sini. Setiap hari Santiago bertugas menyiapkan 7.000 bungkus makanan untuk para pengungsi. Ia bersama 24 relawan Tagana asal Jawa Timur lainnya mulai bekerja pukul 5 pagi hingga 9 malam. Keterampilannya untuk memasak ribuan porsi makanan ia dapatkan dari pelatihan relawan Taruna Siaga Bencana sejak 2016. Meski bukan pertama kali diturunkan, namun menurutnya banjir bandang di Aceh menjadi bencana paling hebat yang pernah ia lihat. Dulu di 2000 berapa itu yang di Cianjur, terus di Palu sama di Kelut 2014. Kalau untuk perbedaan dari bencana-bencana itu apa Mas ya? Sini kan lebih parah. Dihitung karena di sini dihitungnya dari bencana nasional. Beda dari bencana-bencana yang lain gitu. Bantuan masuk juga susah. Ya makanya bertekad dari Jawa Timur berangkat dari sini. Dapur umum di Gedung Tengku Cikpante Gelima ini beroperasi sejak 29 November. Sejak itu hingga hari ini, para relawan telah membantu memberikan lebih dari 300.000 porsi makanan kepada korban yang membutuhkan. Peralatan dan bahan-bahan dipasok oleh Kementerian Sosial serta sumbangan para dermawan. Namun demikian, untuk bahan makanan sendiri berasal dari daerah sekitar untuk membantu menggerakkan ekonomi warga pasca bencana. Standar dari Kementerian Sosial itu ada 3T ya Mbak ya. Yang pertama, T pertama itu adalah tepat waktu. Yang kedua lezat, dan yang ketiga adalah sehat, tentunya bergizi. Jadi kami menjaga betul terkait dengan menu makanan agar makanan-makanan yang diberikan kepada masyarakat terdampak itu bergizi. Macam lauk pauknya kita dari daging, kemudian telur, ikan, seperti itu yang kita. Para relawan akan bertugas di dapur umum ini hingga kondisi pasca bencana membaik dan para pengungsi sudah mendapatkan hunian sementara. Satrio Adi, Jimmy Chandra, PD Jaya, Aceh.